السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa pembahasan hari ini insyaallah adalah du'ail ahya wa sadaqatuhum manfa'atun lil amwat. Pembahasan tentang doa orang yang hidup dan juga sedekah dari orang yang hidup bermanfaat untuk orang-orang yang telah mati. Akhwani fid din, a'azzakumullah. Berkata asy-syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, menerangkan maksud ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi, ketika Abu Ja'far menyatakan wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Fi du'ail ahya, pada doanya orang hidup dan sedekah mereka bisa bermanfaat untuk orang-orang yang telah mati. Kata syarih, kata Ibnu Abdul Aziz, sepakat ahlus sunnah, ittafaqa ahlus sunnah annal amwata yantafi'una min sa'yil ahya'i bi amrayn. Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah bahwasanya orang-orang mati bisa mendapatkan manfaat dari usaha orang yang hidup dengan dua perkara. Yang pertama, ma tasabbaba ilaihi al-mayyit fi hayatihi. Yang pertama adalah apa yang merupakan perkara-perkara yang disebabkan oleh usaha orang yang mati tersebut ketika hidupnya. Tolong dipahami dengan baik. Yang pertama adalah apa yang disebabkan oleh usaha si mayit ketika hidupnya.
Apa contohnya? Contohnya sedekahun jariyah. Seorang yang bersedekah dengan sedekah yang mengalir manfaatnya terus-menerus. Membangun masjid dan masjidnya terus dimakmurkan untuk dakwatus sunnah, dakwatus tauhid, maka terus si mayit mendapatkan manfaat dari sedekahnya yang jariyah. Demikian pula seorang yang ketika hidupnya mendidik anaknya dengan baik, sehingga anaknya menjadi anak yang saleh, yad'u lahu, berdoa untuknya walaupun ketika wafatnya. Maka anak saleh tadi setiap berdoa, memberikan berbagai macam amalan-amalan yang saleh untuk orang tuanya mendapatkan pahalanya. Mengapa? Karena salehnya anak ini min sa'yi abihi, karena salehnya anak ini dari usaha bapaknya. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain yang seperti itu. Berarti apa kesimpulannya yang pertama? Bahwa orang yang telah wafat bisa mendapatkan manfaat dari orang yang hidup karena dua hal. Yang pertama, perkara-perkara yang disebabkan oleh usaha si mayit ketika hidupnya. Kebaikan-kebaikan yang merupakan usaha si mayit ketika hidupnya. Walaupun dia wafat, tetapi manfaatnya terus berlangsung, maka dia terus mendapatkan manfaatnya. Seperti kitab-kitab para ulama yang dibaca oleh kaum muslimin. Setiap kita membaca kitab para ulama, maka para ulama di kuburnya, para ulama yang telah wafat mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala ketika kitabnya dibaca dan dimanfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, doanya kaum muslimin. Dan tentunya ini muttafaq alaih, disepakati oleh seluruh para ulama, karena memang Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita mendoakan al-amwat, mendoakan orang-orang mati. Kalau saja tidak bermanfaat, nggak mungkin diajarkan. Alaysa kadzalik? Doa diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menyolatkan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Diajarkan pula ketika kita memasuki perkuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum as-sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memintakan untuk kami dan untuk kalian afiyah. Diajarkan doa. Berarti doa kaum muslimin untuk orang-orang yang telah wafat bermanfaat atau tidak bermanfaat? Jelas bermanfaat, karena diajarkan. Tidak mungkin diajarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wastighfaruhum lahu, dan juga permintaan ampun, sama doa juga, tapi lebih khusus lagi permintaan ampun dari kaum muslimin. Alhamdulillah, termasuk sedekah dan haji. Karena sedekah dan haji ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang yang datang, ya Rasulullah, ummi tuwafiyat, ibuku meninggal. Kalau saja dia tahu akan wafat beliau, pasti akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas nama si mayit untuk ibuku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Demikian pula ketika ada yang datang, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal dalam keadaan ingin haji, belum sempat haji sudah wafat. Apakah boleh aku menghajikan untuknya? Nabi menjawab, hajikan untuknya. Nanti akan datang hadisnya insyaallah. Maka ini perkara-perkara yang muttafaq, karena semuanya dengan dalil-dalil yang sangat jelas, wadih. Hanya saja masalah sedekah dan haji ala niza'in fima yasil ilaihi min thawabil hajj. Ada perselisihan sedikit dalam masalah sedekah dan haji. Apakah
sampai pahalanya kepada si mayit. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, annahu innama yasil ila al-mayyit thawab an-nafaqah wal hajj lil hajj. Berkata Muhammad bin Hasan, sepertinya Asy-Syaibani, yaitu sahabatnya Abu Hanifah, murid terdekatnya Abu Hanifah, bahwasanya akan sampai kepada mayit pahala nafkah. Adapun haji untuk orang yang berhaji. Adapun inda amatil ulama, adapun menurut kebanyakan para ulama, thawabul haji lil mahjuji anhu, pahala hajinya akan sampai kepada orang yang dihajikan untuknya. Huwa sahih, kata Ibn Abdul Aziz, dan itu yang benar, pendapat yang benar. Wa ikhtalafa fil ibadatil badaniyah, berselisih tentang ibadah-ibadah badaniyah. Berarti dibedakan oleh beliau dua masalah. Masalah pertama, masalah yang muttafaq alaih, yang disepakati secara ittifaq inda ulama ahli sunnah, bahwasanya orang yang mati akan bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup dengan dua perkara. Yang pertama, apa-apa yang disebabkan oleh si mayit ketika hidupnya, manfaat yang berkelanjutan. Maka walaupun telah wafat, selama itu masih dimanfaatkan, dia masih tetap mendapatkan manfaat pahalanya. Yang kedua, doa dari yang hidup untuk orang yang mati, itu jelas bermanfaat. Adapun yang lain ada perselisihan. Sedangkan sedekah dan haji, walaupun di sana ada hadis yang sahih dalam kitab yang sahih, tetapi keduanya berkait dengan anak kepada orang tuanya. Ibuku meninggal, bapakku meninggal, ya Rasulullah orang tuaku. Sehingga beberapa ulama menganggap khusus bagi seorang anak pada orang tuanya, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak hamba atau seorang hamba anak Adam meninggal, terputus amalan-amalannya illa min thalath, kecuali dari tiga: shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'u lahu. Pertama, sedekah yang jariyah, sedekah yang terus-menerus manfaatnya mengalir, seperti membangun pondok pesantren, membangun masjid, atau memberikan kepada masyarakat sumur, menggalikan sumur untuk masyarakat. Maka selama sumur itu dipakai, dia terus mendapatkan manfaatnya walaupun telah wafat. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa yang diajarkan kepada murid-muridnya, selama murid-muridnya memanfaatkan ilmu tersebut, maka si guru mendapatkan pahalanya walaupun telah wafat. Atau kitab-kitab yang ditulisnya, atau rekaman-rekaman yang direkam kajian-kajiannya, atau berbagai macam apa yang dia tulis, semuanya selama itu masih bermanfaat, maka orang itu mendapatkan pahalanya walaupun telah wafat. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Yang ketiga ini waladun salih yang kita maksud, sehingga ketika anaknya saleh beramal dengan amalan yang saleh, karena itu min sa'yi abihi, karena itu dari usaha bapaknya, usaha ibunya, usaha orang tuanya, maka dia mendapatkan manfaat pahalanya walaupun telah wafat. Anaknya mau berbuat sesuatu, ingat apinya mengatakan jangan. Ketika dia mau berbuat jelek, ingat ibunya mengatakan jangan nak, tidak boleh, itu haram. Dia ingat. Dan dia menjadi saleh karena didikan bapak ibunya. Maka setiap anak ini beramal dengan amalan saleh, ataupun dia menghindari perkara yang haram, hasil didikan orang tuanya mendapatkan manfaatnya. Sehingga ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal belum haji, padahal dia akan haji, bolehkah aku menghajikan untuknya? Hajikan untuknya.
Ya Rasulullah, orang tuaku meninggal dalam keadaan dia ingin bersedekah. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Bersedekahlah untuknya. Maka dua perkara ini, kata para ulama atau sebagian para ulama, bahwa itu khusus dari anak kepada orang tuanya. Di antaranya ini adalah ucapan Syekh Al-Albani ketika mengomentari, memberikan footnote pada kitab ini, kitab Aqidah Tahawiyah, bahwa itu adalah khusus. Adapun sepertinya penulis kita ini Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menganggap menganggap umum, siapapun boleh menghajikan orang lain, siapapun boleh bersedekah atas orang lain. Ini khonidina azakumullah, perbedaan antara dua kelompok para ulama. Adapun permasalahan yang selain itu, ikhtilafnya lebih besar lagi. Waqtalafa fil ibadatil badaniyah. Maka mereka para ulama berselisih tentang ibadah yang dilakukan dengan badan. Alhamdulillah. Emang yang tadi dilakukan dengan apa? Sedekah dilakukan dengan apa? Dengan harta. Haji pun kebanyakan, walaupun yang di Mekah tidak perlu dengan harta, kecuali kalau dia harus berkurban seekor kambing, juga dengan harta lagi. Maka lebih dominan dengan harta. Perbedaannya, dalam kehidupan dunia, bolehkah seseorang menyatakan, tolong ini harta saya bagikan kepada fuqara di masjid, atau bagikan kepada fuqara di daerahmu? Boleh apa nggak boleh? Dapat pahala atau nggak dapat pahala? Pahalanya untuk siapa? Untuk yang nyuruh. Ada sekadar dengan kata lain, bahwa sedekah bisa diwakilkan. Ini harta saya, tolong bagikan pada fuqara masakin, dia dapat pahala. Tetapi yang lain, salat, bolehkah tolong salatkan untuk saya? Tidak bisa. Ada sekadar. Maka bedakan dua perkara ini. Kata para ulama, bahwa ibadah yang bisa diwakilkan, maka ketika orang itu wafat, boleh anaknya mewakilkan bapaknya untuk bersedekah. Demikian pula haji. Boleh dia menghajikan orang tuanya, karena bisa diwakilkan ketika di dunia. Adapun yang tidak bisa diwakilkan seperti sholat, tolong sholat untuk saya, tidak bisa. Maka demikian pula ketika wafatnya, orang tuaku waktu hidupnya nggak sholat, bolehkah saya mensolatkan orang tuanya? Tidak boleh. Nggak bisa, ketika hidupnya saja nggak bisa, apalagi ketika wafatnya. Maka ini dimaksud waqtalafa fil ibadatil badaniyah, seperti shaum was salah, seperti puasa dan salat, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, dan juga dzikir. Di sini berselisih para ulama. Fadhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur salaf ila wusuliha. Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya, wa jumhur salaf, katanya mereka berpendapat bisa sampai kepada si mayit. Puasa, salat, baca Quran, zikir. Adapun al-masyhur min madhhab Syafi'i wa Malik, adapun pendapat yang masyhur dari pendapatnya Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah, dan juga Imam Malik dan madhab Malikiyah, justru berpendapat adamu usuliha, tidak sampai dan tidak bisa, dengan alasan tadi. Kalau sedekah bisa diwakilkan orang lain, adapun yang lain, salat, puasa, tidak bisa, qiraah tidak bisa. Jadi kalau masyarakat muslimin di sini bermadhab dengan madhab Syafi'i, harusnya mereka berpendapat tidak sampai bacaan Quran kepada si mayit.
maka tidak disunahkan untuk kirim-kiriman Fatihah. Ila hadrati fulan ibn fulan al-Fatihah. Gak nyampe, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik. Justru yang menganggap sampai adalah Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Karena Imam Ahmad pernah memiliki pendapat yang begini dan begitu. Wa dhahaba ba'du ahli al-bid'ah min ahli al-kalam ila adami wusuli syai'in al-battah. Adapun kelompok yang lain, yaitu kelompoknya ahlul bid'ah, kelompok sesat dari kalangan ahlul kalam, dari kalangan Mu'tazilah wa amsaluhum, Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang lebih mengutamakan akalnya. Mereka menyatakan gak bisa, gak mungkin, gak masuk akal. Masa orang hidup bisa memberikan pahala? Masa kirim-kiriman pahala? Hati-hati. Kaum muslim yang saya hormati. Dalam perkara din, dalam perkara agama, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Tidak boleh ekstrim ke kanan, gak boleh ekstrim ke kiri. Apa hujahnya, apa dalilnya, pegang kuat-kuat. Berlebih-lebihan salah, berkurang-kurangan juga salah. Demikian pula dalam masalah sampai atau tidak sampainya manfaat orang hidup atau pahala orang hidup untuk orang yang mati. Adapun yang ekstrim ke kanan atau ekstrim kiri, menganggap semua tidak sampai. Bahkan yang tadi kita katakan para ulama sepakat, apa itu? Apa yang disebabkan oleh orang hidup itu sendiri, atau doa dan sebagainya, tidak bermanfaat sama sekali. Ini ekstrim. Sedekah walaupun ada dalilnya, ditolak oleh mereka, tidak akan sampai. Haji walaupun ada dalilnya, Sahih Al-Bukhari, tetap mereka katakan tidak sampai. Ini dalilnya nggak beres. Bukhari ini tidak maksum, bisa saja salah katanya. Bukharinya dicela. Imam Ahlus Sunnah ikut dicerca oleh mereka. Ini ekstrim, melampaui batas dalam menolak apa yang dianggap tidak masuk akal. Bahkan walaupun ada dalilnya. Sebaliknya, ada yang mengkiaskan seluruh amal ibadah dengan apa yang diriwayatkan dalam dalil. Dalilnya sedekah dan haji dikiaskan pada semua ibadah. Salat untuk orang yang mati boleh, baca Quran untuk orang yang mati boleh, zikir untuk orang yang mati boleh, berbuat ibadah apapun kalau mau dikirimkan pahalanya untuk fulan dan fulan boleh. Kiasan, mengkiaskan pada dalil tentang sedekah dan haji. Ini barakallahu fikum qiyasun ma'al fariq, bukan qiyasus sahih. Apa qiyas ma'al fariq? Qiyas ma'al fariq adalah qiyas yang tidak lengkap syarat-syaratnya. Naam, para ulama, para fuqaha menganggap hujjah itu pada Quran wa sunnah wa ijma' wa qiyas. Tetapi qiyasnya qiyasun sahih. Ma huwa qiyasun sahih? Qiyasun bi syurutih. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Al-maqis wal maqis alaih wa wajhu syabah. Qiyas syarat-syaratnya adalah yang dikiaskan dan yang dikiaskan untuknya, dan ada keserupaan, ada wajhus syabah. Kalau tidak ada wajhus syabah dikatakan qiyasun ma'al fariq, qiyas dengan perbedaan. Contoh, apakah sedekah haji sama dengan sholat? Tidak sama, nggak bisa dikiaskan. Dari berapa sisi? Sangat banyak sekali. Di antara sisinya adalah apa yang disebutkan tadi. Kalau ketika hidup saja kita boleh menyatakan tolong bagikan harta saya kepada fulan wa fulan, bisa. Tapi sholat, apakah bisa tolong sholatkan saya? Tidak bisa. Itu perbedaan yang sangat jauh. Demikian pula perbedaan kedua yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih yang sebentar lagi akan kita baca hadisnya, itu dari anak kepada orang tuanya. Anak untuk orang tuanya bisa, karena Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa anak itu min sa'yi abihi. Anak itu dari usaha bapaknya. Anak itu dari usaha didikan bapaknya.
Kalau bapaknya tidak mendidik anaknya, mentelantarkannya, menjadikannya dia seorang yang naudzubillah sesat, bal, apalagi kafir, bagaimana mungkin bapaknya akan mendapatkan doa anaknya? Bagaimana mungkin anaknya akan menghajikan untuknya? Bagaimana mungkin akan bersedekah untuknya? Alaysa kadzalik? Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka mereka yang ekstrim dari kalangan Mu'tazilah dan Ahlul Kalam menganggap tidak sampai kiriman ibadah apapun dari orang yang hidup untuk orang yang mati. La doa wala ghairih, bahkan doa pun gak akan sampai. Wala ghairih. Tentunya pendapat ini bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis. Wa qauluhum mardudun bil kitab was sunnah. Pendapat mereka bertentangan dengan kitab was sunnah. Walakinnahum istadallu bil mutasyabih min qawlihi ta'ala. Hanya saja mereka ahlul bid'ah, ahlul kalam, Mu'tazilah wa amsaluhum, mereka berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, artinya memiliki makna bisa kesana bisa kemari. Apa yang mereka pakai? Ayat Allah dalam surat An-Najm ayat 39. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Artinya manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari amalan dia sendiri. Atau ayat lain dalam surat Yasin ayat 54. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah kalian akan dibalas, diberi pahala kecuali dengan sesuai dengan amalan kalian sendiri. Demikian pula dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 286. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Atas mereka apa yang mereka perbuat dan untuk mereka apa yang mereka perbuat. Atas mereka kalau jelek, untuk mereka kalau baik. Artinya mereka berbuat jelek, mereka akan mendapatkan balasannya. Mereka berbuat baik, mereka yang mendapatkan pahalanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini dipakai oleh mereka. Jadi namanya seseorang tidak akan mendapatkan upaya siapapun. Gak bisa pahala orang dipindahkan kepada dia. Abadan, kata dia. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang gak benar, tapi riwayat Bukhari, walaupun Bukhari. Tapi ini hadis sahih Muslim, walaupun dikeluarkan oleh Muslim, walaupun dia mujma' alaih, walaupun ditolak semua hadis sahih, ditolak semua ijma' para ulama, ditolak semua aqwal al-a'immah, dikira mereka alal haq. Padahal di ayat itu sendiri ada bantahan buat mereka. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Baik. Bagaimana bantahannya? Dalam ayat itu sendiri. Ketika seorang anak menghajikan orang tuanya, ketika anak yang saleh mendoakan bapak ibunya, ketika mereka kaum muslimin mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu min sa'iman, itu dari sa'inya siapa? Dari usahanya siapa? Usahanya mereka. Ya, mereka yang berbuat. Tapi karena apa? Karena orang tadi orang baik, orang tadi orang saleh, karena orang tua tadi mendidik anaknya jadi baik. Kalau tidak mendidik anak jadi baik, bagaimana mungkin anaknya akan mendoakan orang tuanya? Berarti min sa'iman, min sa'i abihi, walaysa lil insani illa ma sa'a. Itu min sa'i abi, itu dari usaha bapaknya sehingga anaknya menjadi saleh, mendoakan untuknya, bersedekah untuknya. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula ayat-ayat lainnya. Wa qad thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah aw waladun salih yad'u lahu aw 'ilmun yuntafa'u bih min ba'dih. Hadis akhrajahu Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika meninggal seorang anak Adam,
maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Lihat, disebutkan kecuali, berarti ada yang tidak terputus. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir, yang terus-menerus manfaatnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Setiap orang yang membangun masjid, membangun pondok pesantren, atau membangun perkara-perkara yang nafi', yang bermanfaat untuk kaum muslimin terus-menerus, yang mewakafkan tanahnya untuk kaum muslimin, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya walaupun telah wafat. Waladun salih yad'u lahu. Yang kedua, anak yang saleh yang berdoa untuknya. Ini doa. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jangan remehkan masalah-masalah ilmu, walaupun sekedar mudzakirah yang kecil, walaupun sekedar tulisan yang ringan, cara membaca alif bata, dan terus bermanfaat. Walaupun dia wafat, terus dipakai, maka dia terus mendapatkan pahalanya. Fa'akhbara annahu innama yantafi'u bima kana tasabbaba fihi fil hayah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menghabarkan bahwasanya akan bermanfaat bagi orang mati apa yang merupakan sebab dia ketika hidupnya. Akan bermanfaat baginya apa yang merupakan sebab dia ketika hidupnya. Wa ma lam yakun tasabbaba fihi fil hayati fahuwa munqati'un anhu. Dan apa yang bukan dia penyebabnya, maka itu terputus, katanya. Ini barakallahu fikum juga pemikiran mereka Mu'tazilah. Karena di dalam hadis-hadis yang sahih ada perkara-perkara yang bermanfaat bagi orang yang mati dalam keadaan bukan dia sebabnya, juga bermanfaat. Nanti akan dibahas. Wastadalla al-muqtasirun ala wusul al-ibadat allati tadkhulu an-niyabah kas-sadaqah wal hajj bi anna an-naw' alladhi la tadkhuluha an-niyabah bihal kal-islam was-salah was-shawm wa qira'at al-Qur'an annahu yahtassu bi thawabiha bi fa'ilihi la yata'addahu. Adapun para muqtasirun yang meringkas, tidak membuat secara umum, tapi mengkhususkan yang ada dalilnya saja, mereka berdalil juga. Dalil mereka adalah ibadah-ibadah yang bisa diwakilkan ketika hidupnya, maka dia bisa sampai kepada si mayit. Adapun ibadah yang la tadkhuluhan niyabah bihal, adapun ibadah yang tidak mungkin bisa diwakilkan bagaimanapun juga, maka dia tidak bisa dikirimkan, tidak bisa pula digantikan oleh orang lain, apalagi ketika matinya. Apa contohnya yang bisa diwakilkan? Sedekah bisa diwakilkan, haji bisa diwakilkan. Adapun yang tidak bisa diwakilkan seperti keislaman, dia mati kafir, sudah saya mengislamkan untuk dia, tidak bisa, itu tidak bisa diwakilkan. Demikian pula salat, dia ketika hidupnya nggak sholat, kemudian diwakilkan, saya sholatkan untuk dia, nggak bisa. Demikian pula puasa, qiraatul Quran, tolong bacakan Al-Quran, wakili saya. Siapa yang dapat pahala? Dianya atau yang baca Quran? Yang baca Quran ini dapat pahala. Naam. Maka kata mereka, an yakhtassu bi thawabiha bi fa'ilihi la yata'addahu. Kalau yang tidak bisa diwakili, maka pahalanya bagi si pelaku nggak akan bisa berpindah pada orang lain. Kalau dia salat, ya untuk dia, nggak bisa dikirimkan. Kalau dia baca Quran, ya untuk dia, nggak bisa dikirimkan. Kama annahu fil hayati la yaf'aluhu ahad an ahad. Sebagaimana ketika hidup pun tidak bisa dia mengerjakannya untuk orang lain. Artinya nggak bisa diwakilkan. La yanubu fihi an fa'ilihi ghairuh. Nggak bisa diwakilkan oleh orang lain mengerjakannya. Bahkan diriwayatkan asar
yang sahih mauquf ala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yut'im anhu makana kulli yawmin muddan min hintah. Di sini disebutkan dari Nabi SAW, tetapi yang sahih mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi, tapi berakhir hanya pada ucapan Ibnu Abbas. Itu yang sahih. Maka saya katakan ucapan Ibnu Abbas atau hadis mauquf ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi sanadnya sahih. Tidak boleh seseorang salat untuk orang lain. Enggak boleh pula seseorang berpuasa untuk orang lain. Enggak bisa pula seseorang berpuasa untuk orang lain kecuali dia memberikan makan setiap seharinya 1 mud hintah, 1 mud gandum. Artinya fidyah, bayar fidyah. Kalau orang tua kita meninggal punya hutang puasa 10 hari atau 15 hari atau bahkan sebulan, apa kita lakukan? Orang tua kita meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa. Apakah kita berpuasa untuk orang tua? Kata Ibn Abbas, tidak. La yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin. Tidak seseorang salat untuk orang lain, tidak pula puasa untuk orang lain, tetapi beri makan. Ini membayar fidyah. Walal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Siapa yang tidak mampu, maka dia memberi makan orang miskin. Apalagi mati. Orang tua renta, tidak mampu puasa, apa yang dilakukan? Karena mu'abbad dia, terus menerus tidak bisa. La yurja bur'uhu, tidak diharapkan sembuh, karena tua. Penyakit tua itu nggak bisa mudah lagi. Ya sudah, bayar fidyah. Kalau orang tua bayar fidyah, bagaimana kalau wafat? Ya sama saja, dia tidak mampu. Tadi tidak mampu, sekarang wafat, benar-benar tidak mampu. Bayarkan fidyah. Tapi bagaimana dengan hadis yang sahih yang menyatakannya Rasulullah, orang tuaku meninggal dalam keadaan punya kewajiban puasa. Apakah boleh aku memuasakan untuknya? Kata Nabi, bukankah kalau orang tua memiliki hutang, bagaimana? Bukankah engkau membayarkan hutang orang tuamu? Ini barakallahu fikum diriwayatkan yang sahih bahwa itu adalah puasa nazar. Berbeda dengan puasa Ramadan yang sudah ada aturannya, kalau tidak mampu fidyah. Adapun puasa nazar, seperti dia berkata, kalau aku begini aku akan berpuasa 3 hari. Ternyata wafat, belum membayar nadarnya. Maka Nabi mengatakan, puasakan untuk orang tuamu. Hanya itu. La qiyasa fil ibadah. Dalam masalah ibadah nggak bisa kias-kiasan. Karena antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain sangatlah berbeda. Puasa bukan salat, salat bukan puasa. Haji bukan sedekah, sedekah bukan haji. Demikian pula qiraatul Quran bukan sedekah. Maka tidak bisa kemudian kita kiaskan satu sama lainnya. Apalagi memiliki sifat-sifat yang berbeda, memiliki keadaan yang berbeda. Ada yang yaqbalun niyabah, ada yang la yaqbalun niyabah, ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan badan, ada berkaitan dengan niyyah dalam hati, ada yang tidak wajib niyyah. Itu berbeda-beda. Maka ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bahwa dalam masalah ibadah tidak bisa qiyas-qiyasan kecuali qiyas ma'asyurutiha, dalam keadaan atau dalam membandingkan yang satu hukum dengan hukum yang lain. Bukan masalah ibadah mahdoh tadi, tapi seperti ketika khamr haram, maka semua yang seperti khamr memabukkan maka ikut haram. Dikiaskan dengan khamr, walaupun bukan cairan bentuknya, walaupun dia bubuk, walaupun dia asap, walaupun dia apapun bentuknya, kalau dia memabukkan maka dia khamr. Itu namanya qiyas. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab.
Wa dalilu 'ala intifa'il mayyit bighairi ma tasabbaba fi. Dibantah ucapan tadi bahwa yang bisa bermanfaat itu adalah perkara yang merupakan sebab usaha si mayit. Tidak mesti. Doa kadang-kadang bukan dari usaha si mayit. Nggak tahu, nggak kenal, kemudian didoakan. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Itu bukan dari sebab si mayit. Berduyun-duyun datang untuk menyolatkan dia dan mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kamu kenal dia? Enggak, tapi saya tahu dia muslim. Saya pernah lihat dia salat di masjid. Enggak ada kaitannya dengan sa'i, dengan usaha si mayit tadi. Sehingga walaupun kelihatannya sepintas benar, tapi hati-hati. Kalimat itu sesungguhnya tidak tepat karena tidak hanya itu. Naam, perkara yang disebabkan oleh usaha si mayit ketika hidupnya itu jelas. Seperti shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lahu. Semuanya itu usaha si mayit ketika hidupnya. Anaknya dididik dengan baik jadi saleh, mengajarkan ilmu, menulis ilmu jadi bermanfaat terus menerus. Sedekah yang sedekahnya ternyata mengalir terus manfaatnya, maka mengalir terus pahalanya tuh dia. Itu min sa'yi hadzal rajul wa min sa'yihi hina hayatihi, dari usaha ketika hidupnya. Tetapi ada pula yang tidak dari usaha si mayit ketika hidupnya. Wa dalil ala intifa'il mayyit bighairi ma tasabbaba fi. Dalilnya atas kadang-kadang si mayit mendapatkan manfaat bukan karena sebab dia ketika hidupnya, ada dalam kitab wa sunnah wa ijma' wa qiyasun sahih. Amal kitab, adapun dalam kitab disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengucapkan Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni orang yang lebih dulu dariku beriman. Enggak ada kaitannya dengan usaha si mayit. Orang yang datang setelahnya mendoakan orang yang lebih dulu beriman. Baik. Fa'asna 'alaihim biistighfarihim lil mu'minin. Dipuji orang-orang tersebut karena mendoakan orang-orang yang beriman secara umum, yang lebih dulu dari mereka. Fadalla 'ala intifa'ihim biistighfaril ahya. Berarti mereka yang telah wafat itu mendapatkan manfaat dari orang yang hidup dalam keadaan bukan hasil usaha dia. Wa qad dalla 'ala intifa'il mayyit bid-du'a ijma'il ummah. Bahkan berdalil dengan ijma'ul ummah, bahwa para ulama bersepakat bahwa si mayit mendapatkan manfaat dari doa orang yang hidup, berkait dengan sebab ataupun tidak berkait dengan sebab. Yang berkait dengan sebab misalnya, oh itu teman saya pernah nolong saya dulu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini mungkin kita katakan min sa'yihi, dari usaha dia ketika hidupnya, karena dia baik menolong orang ini, maka ketika dia mati didoakan. Tapi ada pula yang tidak, bahkan tidak tahu menahu. Ketika sedang salat di Masjidil Haram, tiba-tiba sallu 'alal janaiz rahimakumullah. Salat jenazah, langsung berdiri salat. Kenapa kamu salatkan dia? Pengen dapat pahala. Siapa yang mati? Tidak tahu. Yang jelas muslimin. Hal tasabbaba, apakah ada sebab dari yang mati tadi kepada orang yang hidup tadi? Tidak ada sebab apa-apa. Nyampe atau tidak nyampe? Kalau Allah kehendaki, dikabulkan doanya. Kalau dia ikhlas, dikabulkan doanya. Berarti bermanfaat. Wal ad'iyah allati waradat biha sunnah fi salatil janazah. Demikian pula doa-doa yang diajarkan dalam sunnah ketika salat jenazah, mustafidah, sangat banyak. Wa kadza du'a lahu ba'da dafn. Demikian pula doa ketika menguburkan atau ketika kita mengantar jenazah, ketika kita masuk ke perkuburan.
Dalam Sunan Nabi Dawud disebutkan Rasulullah SAW menyatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu ini dan mintalah untuknya as-sabat, kemantapan, kekokohan, karena dia sekarang ditanya, disuruh untuk berdoa oleh Nabi, disuruh untuk memintakan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu dalil bahwa doa orang hidup bermanfaat bagi orang yang mati, walaupun itu bukan usaha si mayit, bukan usaha si mayit. Wa kadzalika du'a lahum 'inda ziyarati quburihim. Demikian pula doa ketika ziarah kubur. Dalam Sahih Muslim dari hadis Buraidah ibn al-Husayb bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika keluar ke perkuburan, beliau mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan mengikuti kalian. Kami meminta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah. Demikian pula dalam Sahih Muslim masih ketika ditanya Rasulullah SAW apa yang diucapkan ketika ziarah kubur, diajarkan quli, ucapkan wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, karena yang bertanya adalah Aisyah, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wa minkum wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Maknanya hampir sama dengan yang tadi. Semoga kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang lebih dulu dari kami dan kalian dan orang yang belakangan. Dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Ini semua dalil-dalil bahwa bisa jadi usaha orang yang hidup bermanfaat bagi si mayit walaupun gak ada hubungan sebab, walaupun bukan disebabkan oleh si mayit ketika hidupnya. Adapun yang merupakan usaha si mayit ketika hidupnya, itu tidak ada perselisihan, la khilaf. Kalau itu usaha si mayit, jelas akan terus mendapatkan pahalanya. Seperti waladun saleh yad'u lahu, shadaqatun jariyah, dan ilmun yuntafa'u bih. Tetapi bukan berarti hanya yang merupakan usaha si mayit ketika hidupnya, tetapi juga bermanfaat bagi orang yang telah wafat. Apa-apa yang bukan merupakan usaha si mayit ketika hidupnya, seperti doa-doa tadi dari kaum muslimin secara umum. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.